236 yang luar biasa. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, mustahil. Bagaimana mungkin ada air surgawi yang begitu kuat di bumi? Aku bisa merasakan kekuatan hidupnya dari kejauhan. Sungguh sia-sia jika menggunakannya pada kelinci. Jason menutup jari-jarinya erat-erat saat emosi kuat bergolak di dalam dirinya. Melihat para ahli masih belum yakin, Chen Fan memerintahkan Sui Jiao untuk merevisi 2 tanaman yang layu. Setelah Chen Fan membuktikan dirinya 3 kali, gumaman ragu akhirnya mereda. Semua orang memutar mata dan menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Ini bukanlah pertunjukan sulap. Para ahli ini memverifikasi dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kelinci tersebut tetap hidup dan sehat bahkan setelah setengah jam. Bahkan zat stimulan terbaik pun tidak akan bertahan lama. Andrew, apakah itu obat ajaib yang kita impikan? Kita harus mendapatkannya. Kita harus mendapatkannya. Lelaki tua berhidung bengkok itu mengumumkan dengan suara gemetar. Ya, Tuan Grand, kami tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk mengamankan resepnya. Grand dan semua pakar kelas dunia lainnya terkejut dengan perkembangan tersebut. Mereka memandang Chen Fan dengan iri seperti serigala lapar terhadap mangsanya. Eksperimen selesai, Chen Fan hendak turun dari panggung bersama Sui Jiao. Tiba-tiba, gelombang seruan nyaring meletus di antara penonton. OMG, apa itu nyata? Itu melanggar hukum alam. Dia telah menghidupkan kembali tanaman mati dan merevitalisasi kelinci yang sekarat. Obat ini belum pernah terdengar sebelumnya. Obat ini berpotensi mengubah dunia manusia. Saya tidak dapat membayangkan betapa gembiranya orang-orang kaya dan berkuasa ketika mereka mendengar produk semacam itu. Banyak ahli biologi saling berdebat satu sama lain, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Lebih banyak orang bergegas ke panggung dan mengepung Chen Fan. Ada yang menanyakan pertanyaan kepadanya, dan ada pula yang hanya ingin memberi penghormatan kepada bintang muda yang sedang naik daun itu. Tuan Jason, apakah menurut Anda eksperimennya nyata? Hati Han Dongyu tenggelam ke dasar. Dia yakin bahwa Chen Fan telah menggunakan beberapa trik untuk menipu mata semua orang, oleh karena itu, dia berharap Jason dapat mengetahui tipu muslihat Chen Fan. Namun, tampaknya Jason pun tertipu olehnya. Jason tidak sempat menjawab, perhatiannya masih tertuju pada Chen Fan dan solusinya. Chen Fan dengan cepat menjadi pusat perhatian pada konferensi biologi internasional tahun ini. Bahkan pidato terjadwal lainnya diminta untuk dikesampingkan untuk memberi ruang bagi presentasi Chen Fan. Para peserta mengajukan banyak pertanyaan setelah setiap presentasi dan sebagian besar terkait dengan air roh Yunwu. Orang-orang kecewa setelah mengetahui bahwa produksi air roh Yunwu terbatas dan keajaiban penyelamatan jiwa memerlukan versi air roh yang terkonsentrasi, yang membuatnya semakin sulit untuk dilakukan. Namun, ketika Chen Fan mengumumkan bahwa dia berencana untuk membuat versi lebih rendah dari air roh Yunwu yang berpotensi diproduksi secara massal, komunitas ilmu biologi terkejut. Banyak perwakilan perusahaan kelas dunia menghujani Chen Fan dengan janji dan dukungan finansial untuk mendapatkan paten darinya. Tak perlu dikatakan bahwa Chen Fan tidak akan pernah menawarkan resep tersebut kepada mereka terlepas dari berapa banyak uang yang mereka bayarkan. Namun, dia dapat menawarkan kepada mereka sebagian dari keuntungan penjualan jika mereka bersedia ikut serta dalam penelitian dengan menyediakan peralatan dan teknisi yang terlatih. Konferensi tersebut berlangsung hingga tengah malam dan segera setelah selesai, para perwakilan bergegas ke ruangannya masing-masing dan melapor kepada atasannya. Karena hari mulai gelap, Chen Fan memutuskan untuk tinggal di akomodasi dekat konferensi daripada kembali ke asramanya. Sui Jiao telah menerjemahkan untuk Chen Fan dan menyortir dokumen sepanjang hari, oleh karena itu, dia kelelahan. Ketika dia tiba di akomodasi Chen Fan bersamanya, dia jatuh ke sofa dan tidak bangun untuk beberapa saat. Kamu harus kembali sekarang. Kamu tidak bisa tidur di sini, tahu? Kata Chen Fan sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun asistennya adalah seorang pekerja keras, dia terkadang terlihat terlalu melekat. Profesor Chen, apakah pacar Anda cantik? Sui Jiao terkulai di sofa, tampak seperti panda malas. Dia bertanya tiba-tiba. Chen Fan tetap diam. Tiba-tiba suasana di udara menjadi sangat canggung. Sui Jiao menyesal melontarkan pertanyaan itu tanpa berpikir 2 kali. Tiba-tiba, Chen Fan memasang wajah tegang dan berkata, bangunlah sekarang, ada pengunjung. Apa? Begitu Sui Jiao melompat dari sofa, dia mendengar bel pintu berbunyi.
Dia membuka pintu dan disambut oleh Han Dongyu dan pemuda berambut pirang lainnya. "Mengapa kamu di sini?" Keterkejutan dan kemarahan terlihat di seluruh wajah Han Dongyu ketika dia melihat Sue Jiao. Namun, tugasnya membuatnya berpikir lebih baik untuk bertindak. Dia berbicara kepada Chen Fan, profesor dari Universitas Stanford, ketua pencarian nasional termuda di Amerika, dan pemegang medali John Bates Clark, Tuan Mike Jason. Sebelum dia menyelesaikan perkenalannya, Jason melangkah ke dalam ruangan dan mengamati sekeliling sebelum dia menatap Chen Fan. Dia kemudian berbicara dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih, yang mengejutkan semua orang. "Tuan Chen, saya Jason dari Totem Kegelapan, senang bertemu dengan Anda. Saya mengira Anda adalah salah satu dari, yang luar biasa, tetapi dari pengamatan saya, Anda hanyalah seorang pemula yang baru saja membuka kekuatan luar biasa." Petik 2. Jason, kamu bisa bahasa Cina. Han Dongyu terkejut. Pemuda berambut pirang itu bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia membawa kualitas ketidakpedulian dan sikap acuh tak acuh yang seolah-olah dia lebih unggul dari semua orang di ruangan itu. "Tuan Jason, Anda bersikap kasar. Anda berada di kamar pribadi Profesor Chen." Wajah Sue Jiao memerah. Meskipun pemuda berambut pirang adalah idolanya, dia lebih memuja Chen Fan. "Tuan Chen, tolong beritahu gadis pelayanmu untuk mengendalikan mulutnya." Ketika yang luar biasa berbicara, manusia seperti dia harus tutup mulut dan diam. Dia menyeringai dan kemudian menatap Sue Jiao dengan tatapan sedingin es saat lampu hijau menyala di matanya. Begitu Sue Jiao melihat sekilas tatapan dingin pemuda itu, dia entah bagaimana menjadi tidak bergerak seolah-olah dia membeku di tempatnya. "Apakah kamu di sini untuk membual tentang dirimu sendiri?" Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya. "Tentu saja tidak. Saya di sini untuk menyampaikan undangan Totem Kegelapan untuk bergabung dengan kita." Jason berkata dengan serius. "Semua yang luar biasa termasuk dalam salah satu perjanjian, dan kelompok kami dianggap salah satu yang terkuat di dunia. Karena Anda baru saja membuka kekuatan Anda, ini akan menjadi tempat yang baik bagi Anda untuk mempelajari seluk-beluknya. Bagaimana jika aku menolak undangannya?" Chen Fan bertanya sambil tersenyum. "Yah, itu akan sangat disayangkan bagimu." Jason mengangkat bahu saat lampu hijau menyala di matanya lagi. "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang haus kekuasaan akan dengan tulus menegosiasikan harga yang Anda berdua sepakati? Begitu mereka kembali, perusahaan mereka tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk mengklaim apa yang Anda miliki, bahkan mengirimkan paling banyak pembunuh yang kuat mengejarmu. Mereka akan melakukan apapun untuk mengambil resep air surgawi darimu." Setiap perusahaan farmasi dibangun di atas darah para pesaing dan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka adalah tokoh terkemuka di dunia dan tidak ada yang bisa memuaskan selera mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jason menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Anda bergabung dengan kami akan menawarkan perlindungan. Betapapun kuatnya para taipan itu, mereka akan berpikir dua kali sebelum berbuat macam-macam dengan kami." "Lalu berapa harga perlindungannya?" "Resep air surgawi." Chen Fan bertanya. Dia sepertinya tertarik dengan tawaran itu. "Haha, Tuan Chen, Anda dan saya sama-sama orang luar biasa, jadi saya akan langsung saja membahasnya." Mata Jason berbinar dan berkata, "Saya tahu air roh tidak ada di manapun, lingkungan dengan spirit ki yang sangat terkonsentrasi. Selain itu, air roh bahkan tidak diperuntukkan bagi manusia, fungsi sebenarnya adalah untuk meningkatkan kekuatan yang luar biasa. Ini juga dapat membantu menghasilkan yang luar biasa baru jika digunakan dengan benar." "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Han Dongyu berseru dengan bingung. "Jason, tidakkah kamu akan membuktikan bahwa tindakannya menghidupkan kembali tanaman dan kelinci itu tidak lebih dari sebuah trik sulap? Itu palsu." Pemuda berambut pirang itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan jarinya saat lampu hijau melesat ke arah bunga mawar di atas meja. Sebagian besar kelopak bunga mawar sudah rontok dan kurangnya perawatan mengakibatkan daunnya layu. Segera setelah lampu hijau bersentuhan dengan mawar, dedaunan membuka diri saat warna hijau subur kembali ke tekstur lembutnya. Dalam sekejap, mawar yang sekarat itu mekar dengan gembira. Itu. Baik Han Dongyu dan Sue Jiao tercengang dengan kejadian yang terjadi. Apa yang mereka lihat bahkan lebih tak terbayangkan daripada eksperimen Chen Fan. Ini benar-benar negara adidaya. Inilah kekuatan yang luar biasa. Jason menarik kembali tangannya dan berkata dengan bangga,
Semua makhluk luar biasa seperti saya memiliki kekuatan di luar imajinasi manusia. Kami adalah penguasa sejati dunia ini. Chen Beixuan, selama Anda memberitahu kami lokasi di mana Anda menemukan air roh ini, kami akan berjanji untuk mendidik Anda ke dalam manusia super berikutnya seperti aku. Suatu hari nanti, kamu akan sama kuatnya denganku dan elit lain di organisasi kita. Kita mampu menjungkirbalikkan lautan dan mengendalikan petir. Kita ditakuti bahkan oleh penjahat paling terkenal sekalipun. Oleh karena itu, kamu tidak perlu melakukannya khawatir tentang ancaman dari para taipan itu. Begitu kita memiliki air surgawi, kita akan mampu mengumpulkan pasukan yang terdiri dari pejuang luar biasa. Pada saat itu, bahkan kekuatan gabungan dari semua taipan di dunia tidak akan mampu mengancam kita. Kata Jason, mencoba membujuk Chen Fan agar tunduk. Jadi maksudmu tidak ada cara lain untuk menjadi yang luar biasa tanpa rangsangan dari luar seperti menggunakan air roh? Chen Fan bertanya tiba-tiba. Tanpa rangsangan, itu akan sulit, tapi itu mungkin dilakukan dengan bakat mentah yang cukup tinggi, kurasa. Aku yakin anggota seperti itu akan mampu menguasai dunia. Jason mengerutkan alisnya dan berkata, ada banyak orang yang mencoba mencapai kekuatan menggunakan berbagai metode budidaya. Namun, kekuatan mereka jauh berbeda dibandingkan dengan kita. Tapi itu lebih murni. Chen Fan memotong pendek pemuda itu. Apa maksudmu? Jason memasang wajah tegang dan berkata, saya bertanya-tanya apa maksud yang luar biasa, dan kemudian saya menyadari bahwa itu setara dengan mendapatkan tubuh roh rata-rata. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan meratap. Atau, sebenarnya, apa yang kamu miliki bahkan bukan 1/1000 dari tubuh roh. Bahkan, itu hanyalah hubungan rapuh dengan tubuh roh yang asli itu sendiri. Chen Fan telah melihat banyak prajurit yang kekuatannya setara dengan Jason dan yang disebut yang luar biasa. Itu adalah versi Conate Spirit Body yang bodoh. Prajurit ini biasanya memiliki afiliasi bawaan dengan salah satu elemen alam. Dengan rangsangan yang tepat, mereka dapat mengendalikan kekuatan api, tanah, udara, air, dan petir. Hanya setelah mereka mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi dalam kultivasi mereka dapat mengakses tubuh roh terhubung yang sebenarnya. Kultivator semacam itu diberi banyak nama berbeda di planet berbeda, Spirit Channeler, Spirit Router, atau The Gifted. Banyak dewa primitif bermula dari asal-usul ini. Sekte Minor Immortal Cultivation kadang-kadang menerima murid dengan bakat bawaan seperti itu. Mereka biasanya diberi jenis seni yang mereka punya tingkat ketertarikan tertinggi untuk memaksimalkan efeknya. Namun, menurut pendapat Chen Fan, para pembudidaya dalam kategori berbakat ini hanya sedikit lebih kuat daripada rata-rata Yo. Terbukti bahwa Jason adalah orang luar biasa yang memiliki ketertarikan dengan elemen kayu. Afinitas antara badan panjang umur Azuretir Chen Fan dan elemen kayu 100 bahkan 1000 kali lebih kuat dibandingkan antara Jason dan elemen kayu. Tanpa menggunakan mantra Dharma atau mantra Dharma apapun, dia mampu memerintahkan elemen kayu dan mengendalikan apapun yang mengandung jejak elemen tersebut. Begitu dia mencapai kesuksesan awal di badan panjang umur Azuretir miliknya, dia akan mampu melawan penggarap Conate secara langsung. Tuan Chen, saya ingin Anda mengetahui bahwa setiap seniman bela diri dan kultivator tingkat pencapaian Dao telah menjalani latihan keras selama bertahun-tahun di bawah bimbingan seorang master yang kuat untuk mencapai tingkat pencapaian mereka. Namun, yang luar biasa seperti aku, bisa membuka kemampuan kami secara alami. Kami hanya perlu duduk dan menunggu hingga kekuatan kami meningkat. Jason mengangkat bahunya dan berkata tanpa basa-basi. Aku, misalnya, telah menggunakan kekuatan luar biasaku dan menemukan rahasia sel ajaib. Aku bisa hidup seperti raja sambil mengencani gadis manapun yang kuinginkan. Meskipun aku baru berusia 30 tahun, saya telah mencapai level A. Ini setara dengan pengguna pasukan internal tingkat puncak. Hanya ada segelintir pemuda di negara Anda yang dapat mencapai tingkat pencapaian saya di usia yang begitu muda. Chen Fan mendengarkan dengan cermat dan tidak menyela Jason. Saat ini, dia hanya bertemu satu orang di Tiongkok yang telah mencapai tingkat puncak dalam budidaya kekuatan internal mereka sebelum usia 30 tahun. Kebanyakan orang yang mengaku melakukan hal yang sama semuanya menjadi pemimpin faksi, seperti Ye Nantian dan Romon. Yang luar biasa memang memiliki waktu yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan para kultivator dalam hal mengembangkan kekuatannya. Namun, Jason telah melakukan kesalahan.
Chen Fan bukanlah seorang seniman bela diri biasa dan dia juga bukan seorang kultivator tingkat pencapaian Dao. Dia adalah seorang penggarap abadi, yang sangat kuat dalam hal itu. Dalam ingatan Chen Fan selama 500 tahun, dia telah melihat banyak orang dengan kekuatan yang sama seperti Jason. Putra Azuretir, misalnya, adalah pewaris dari Sekte Abadi 5 Elemen yang sempurna. Ia dilahirkan dengan tubuh Dao yang membawanya melalui kultivasi awal dan membantunya mencapai jiwa yang baru lahir dengan mudah. Setelah dia menguasai badan panjang umur Azuretir, dia triliunan kali lebih kuat daripada Jason. Namun, dia pada akhirnya dimusnahkan oleh Chen Fan. Chen Fan tetap tak terkalahkan di alam semesta selama 500 tahun hidupnya. Perjalanan kultivasi adalah perjalanan evolusi dan kesempurnaan yang konstan. Hanya kerja keras yang bisa mengangkat eksistensi seseorang melampaui dunia duniawi. Chen Fan belum pernah bertemu dengan perfected immortal yang mencapai pencapaian mereka hanya bergantung pada bakat mentah. Tanpa menempuh jalan pengkhianatan dan mengangkat beban terberat, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai pencerahan. Tuan Jason, Sue Jiao bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa si ajaib legendaris Jason telah berbuat curang dalam karir akademisnya. Bahkan ketika dia tidak menyontek secara akademis, dia selingkuh dengan gadis lain. Dia tidak percaya bahwa dia menganggapnya sebagai idola. Gadis pelayanmu sulit menerima kenyataan. Tidak masalah, masih banyak gadis yang dengan senang hati melayaniku. Jason berkata sambil tersenyum puas. Dia berbeda dari kebanyakan seniman bela diri atau kultivator tingkat pencapaian Dao lainnya. Dia membawa sikap acuh tak acuh seolah-olah dia berada di atas semua orang dan segalanya di dunia. Chen Beixuan, aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan, sekarang giliranmu. Jason menarik wajah tegang dan menatap Chen Fan. Bagaimana jika aku menolak? Chen Fan bertanya dengan tenang. Hehe, menurutku kamu tidak sepenuhnya menghargai kekuatan luar biasa. Jason tersenyum. Dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan sesuatu dari luar tiba-tiba memecahkan jendela kamar. Itu adalah cabang pohon dari pohon ginkgo tua di luar gedung. Dia mengeluarkan segenggam benih rumput dari sakunya dan menyemprotkannya secara melingkar. Tiba-tiba, tanaman merambat hijau tumbuh dari sela-sela papan lantai. Tanaman merambat ini sangat tajam dan dapat dengan mudah membelah manusia menjadi dua. Ah, Sue Jiao sangat ketakutan dengan kejadian ini. Tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak. Han Dongyu terhuyung mundur beberapa meter sampai dia menemukan sudut untuk dirinya sendiri. Adegan itu mengejutkan mereka. Mereka merasa seperti berada di film, dan Jason adalah monster yang bisa mengendalikan pergerakan pohon. Di bawah komandonya, sebuah dahan besar berubah menjadi palu kayu dan menghancurkan sofa tempat Chen Fan duduk hingga berkeping-keping. Saya penggembala pohon dari The Dark Totem. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Tuan Chen Beixuan. Jason membungkuk kepada Chen Fan dengan sopan seperti pria Inggris. Rambut pirang dan mata hijaunya membuatnya terlihat sangat tampan. Dia mengenakan tuxedo mahal, berdiri di depan dinding dahan dan tanaman merambat yang bergerak di bawah komandonya. Kamu jauh lebih kuat daripada kultivator tingkat pencapaian Dao itu, namun energimu tidak sehalus itu. Chen Fan mengangguk dan berkata, Chen Fan telah bertemu Tuan Si di kolam naga Yin yang kebetulan adalah seorang kultivator tingkat pencapaian Dao tingkat puncak yang mengolah elemen kayu. Meskipun kekuatan Tuan Si skalanya lebih kecil dibandingkan dengan Jason, dia memiliki kendali yang lebih baik atas pasang surut energi. Ada banyak seniman bela diri yang kuat seperti Ye Nantian, Naga Hijau dan juga Lei Qianjue dari Sekte Hong. Dari semua yang luar biasa, hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan dalam pertarungan melawan seniman bela diri itu. Namun, seniman bela diri yang kuat itu jumlahnya sangat sedikit dan masing-masing membutuhkan dedikasi yang tak terpikirkan dalam latihan mereka. Di sisi lain, yang luar biasa seperti saya dapat memanfaatkan bakat bawaan kita dan terus meningkatkan diri tanpa berusaha keras. Lampu hijau menyala di mata Jason saat dia mengatakannya. Chen Beixuan, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bergabung dengan kami hari ini, aku akan membunuh asistenmu terlebih dahulu dan menanam anakan ini ke dalam dagingmu, menyiksamu sampai kamu menyerahkan lokasi air surgawi. Seperti yang Jason katakan, beberapa tanaman merambat merayap ke arah Sue Jiao dan dengan cepat melingkari gadis itu dan menyeretnya ke arah Jason dan menggantungnya terbalik. Pergi, tidak, Sue Jiao menjerit dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tanaman merambat itu. Namun,
Tanaman merambat ini jauh lebih keras daripada baja dan semakin keras dia berjuang, semakin erat tanaman itu melilit tubuhnya. Pada akhirnya, tanaman merambat menutupi seluruh tubuhnya hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Han Dongyu, Profesor Chen, selamatkan aku. Gadis itu menggoyangkan tubuhnya tanpa daya sambil berteriak. Han Dongyu hampir tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi menyelamatkan gadis itu. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan bersembunyi di sudut seperti ayam kecil. Ketakutan yang menyesakkan telah mengubah bibirnya menjadi ungu dan dia berkata dengan suara gemetar. Jangan, kumohon, jangan bunuh aku. Sue Jiao merasa putus asa setelah dia melihat betapa tidak bergunanya Han Dongyu. Dia tahu bahwa Han Dongyu naksir dia dan dia mungkin akan menyukainya sebagai balasannya. Namun, kepengecutannya pada saat kritis dalam hidupnya sangat mematikan. Dia meminta bantuan Chen Fan dan melihat Chen Fan berdiri diam dengan tenang dan tidak tampak takut sama sekali. Profesor Chen, Sue Jiao tahu bahwa harapannya untuk melarikan diri hidup-hidup, betapapun kecilnya harapan itu, hanya terletak pada Chen Fan dan keajaibannya. Chen Beixuan, jika kamu tidak memberiku jawaban, asistenmu akan mati, kata Jason sambil tersenyum sadis. Dia telah mengungkapkan warna aslinya, Jason penggembala pohon yang ditakuti bahkan oleh penjahat bawah tanah. Mendesah, Chen Fan menghela nafas. Kamu kenal Ye Nantian dan Lei Qianjue, tapi kamu tidak tahu siapa aku. Anda, Jason terkejut. Ya, aku. Kamu terus memanggil namaku, tapi kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Chen Fan berkata dengan ringan. Siapa kamu? Bukankah kamu Chen Beixuan dari Universitas Kota Jin? Jason berkata sambil tersenyum menghina. Namun, sedetik kemudian, senyuman itu membeku di wajahnya seolah dia teringat sesuatu. Dia memutar matanya karena tidak percaya dan bertanya dengan tidak percaya, Chen Beixuan, apakah Anda Chen Beixuan dari Tiongkok? Banyak nama Cina yang terdengar mirip dengan nama orang asing sehingga sulit bagi Jason untuk membedakannya. Namun, Chen Beixuan telah menjadi terkenal sejak beberapa bulan yang lalu dan bahkan Jason pernah mendengarnya secara sepintas. Dia telah membunuh Grandmaster Lei dan membantai 40 atau lebih pembunuh elit, termasuk Raja Pembunuh, Black Nake. Saat itu, Chen Fan telah membunuh 3 lawan level Grandmaster. Itu akan menjadikannya petarung kelas dunia. Lebih buruk lagi, usianya kurang dari 20 tahun dan bahkan lebih berbakat daripada yang luar biasa yang paling berbakat. Begitulah, jika dia bukan Chen Beixuan, bagaimana dia bisa memiliki akses ke air roh Yunwu? Reaksi pertama Jason adalah melarikan diri. Namun, begitu dia melihat tatapan acuh tak acuh Chen Fan, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba dilemparkan ke dalam danau beku saat hatinya tenggelam ke dasar. Dia menyadari bahwa di hadapan Grandmaster yang begitu kuat, peluangnya untuk melarikan diri adalah nol. Selusin tanaman merambat hijau menyerang Chen Fan seperti cambuk baja. Di bawah pengawasan Sue Jiao yang tidak percaya, Chen Fan mengambil beberapa langkah ke depan dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak melakukan apapun untuk memblokir serangan yang datang padanya, kekuatan tak terlihat menjatuhkan tanaman merambat itu ke samping saat mereka mencoba mendekat ke Chen Fan. Ini adalah tanda bahwa Chen Fan adalah seniman bela diri tingkat Grandmaster. Jason memerintahkan palu kayu yang terbuat dari dahan besar untuk memukul Chen Fan. Namun, serangan sombong itu diblokir oleh Chen Fan hanya dengan menggunakan satu jari. Jason menyalurkan lebih banyak energi pada dahan itu, tapi dia tidak mampu mendorongnya ke depan sedikit pun. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan lebih mengerikan daripada yang luar biasa yang pernah kutemui. Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri papan atas Tiongkok? Jason basah kuyup. Melihat Chen Fan tidak berhenti mendatanginya, dia berteriak. Chen Beixuan, saya adalah manajer Dark Totem. Jika Anda membunuh saya, Anda melancarkan perang melawan seluruh Dark Totem. Pemimpin kami adalah Super Overlord. Organisasi kami juga memiliki banyak A-level Overlord. Oh, benarkah? Kurasa aku harus membunuh mereka semua jika mereka muncul. Chen Fan berkata dengan tenang sambil melangkah maju. Saat ini, dia hanya berjarak 10 langkah dari Jason. Sebagai seorang Grandmaster, dia seharusnya bisa melewati jarak itu dalam sekejap. Jason menjadi putus asa, jadi dia berteriak, berhenti. Jangan melangkah lebih jauh, atau aku akan membunuh asistenmu. Ancamannya sepertinya berhasil saat Chen Fan berhenti.
Bahkan ketika Jason menghela nafas lega, dia melihat Chen Fan mendongak perlahan dan berkata, "Kamu terus menyebut dirimu yang luar biasa, tapi bagiku, kamu agak biasa." Di bawah tatapan Jason yang tertegun, cahaya berwarna biru muncul di tubuh Chen Fan. Cahayanya membawa keluasan dan kualitas primordial hutan purba. Jason tiba-tiba kehilangan kendali atas tanaman merambat saat mereka semua melepaskan Sui Jiao. Seolah-olah mereka telah melihat tuan mereka yang sebenarnya. Bang! Chen Fan menjentikkan jarinya dan membunuh yang luar biasa dari Dark Totem yang masih terpana dengan perkembangannya. Penggembala pohon, Jason sudah mati. Keajaiban biologi, Tuan A level dari Dark Totem, dibunuh oleh Chen Fan dengan jentikan jari. Jason tidak pernah berpikir bahwa dia begitu tidak berdaya di hadapan Chen Fan. Jika bukan karena keingintahuan Chen Fan pada kekuatan yang luar biasa, Chen Fan bisa saja melepaskan kepalanya bahkan sebelum Jason sempat memanggil elemen kayu. Profesor Chen." Sebuah suara terguncang terdengar dari sudut. Chen Fan menoleh dan melihat Sui Jiao yang ketakutan. Kekuatan Jason tampak seperti legenda. Namun, Chen Fan bahkan lebih kuat dari Jason karena dia membunuh Jason dengan jentikan jari. Sui Jiao merasa sulit untuk menerima semua yang telah terjadi. Dia belum pernah melihat yang luar biasa, dunia bawah tanah, Grandmaster Martial Artist. Sebelum hari ini, dia tidak pernah mengira hal seperti itu ada. "Apakah kamu akan mendapat masalah sejak kamu membunuh Jason?" Sui Jiao menunduk dan berkata pelan. Meskipun Chen Fan bisa membunuh orang dengan mudah, dia tidak bisa membuat dirinya takut pada Chen Fan. "Tidak masalah." Chen Fan memanggil bola api hijau dan mendaratkannya di mayat Jason. Tiba-tiba, mayat Jason berubah menjadi kepulan asap hitam dan dalam waktu kurang dari sedetik, tubuh itu hilang. Chen Fan menjentikkan jarinya dan tanaman merambat serta dahan yang dipanggil oleh Jason berubah menjadi sinar lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melesat ke arah Chen Fan. Sui Jiao memutar matanya dan menatap dengan tak percaya. Jika tidak ada apapun yang berserakan di ruangan itu, tidak ada yang tahu bahwa Jason pernah ada di sini. Ada satu orang lagi yang perlu dijaga. Mereka berdua berbalik dan melihat Han Dongyu yang masih bersembunyi di pojok sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Ketakutan dan keterkejutan melintas di mata. Hilangnya Jason sepertinya tidak menimbulkan banyak kecurigaan dari orang lain. Bagaimanapun, keajaiban biologi ini terkenal karena gaya hidupnya yang riang. Bahkan pihak penyelenggara acara mengira dia menyelinap ke negara lain untuk liburan pribadinya. Ditambah lagi, perhatian semua orang tertuju pada Chen Fan dan oleh karena itu tidak ada orang yang punya waktu untuk peduli padanya. Namun, berita kematian Jason dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bawah tanah dan mengejutkan semua orang. Jason si penggembala pohon adalah salah satu tuan paling kuat di totem kegelapan. Dark Totem hanya memiliki segelintir anggota yang kekuatannya setara dengannya. Meskipun Dark Totem hanyalah organisasi tingkat menengah di antara komunitas luar biasa, ia adalah yang paling kuat di antara organisasi tingkat menengah. Kematian Jason juga membawa berita lain ke Dark Totem, keberadaan air surgawi. Sementara itu, di dalam kastil kuno misterius di suatu tempat di Eropa. Dinding ruangan yang didekorasi dengan indah itu dilukis dengan mural yang dibuat oleh para ahli lukis. Dua bilah panjang dipasang dalam bentuk salib di atas perapian. Di atas bilah yang bersilangan ada pentagram yang menggambarkan setan. Perabotan apapun, baik itu sofa, meja, atau bahkan cangkir teh, adalah barang antik berusia beberapa ratus tahun yang bernilai puluhan ribu euro. Di dalam ruangan itu duduk 4 pria berbadan tegap. Mereka dikelilingi oleh bayangan atau kilatan cahaya. Mereka mewakili kekuatan besar yang menguasai seluruh wilayah. Sementara itu, salah satu pria yang tampak dikelilingi awan gelap menerima panggilan telepon. Setelah dia mendengar pesan itu, wajahnya menjadi muram. "Theseus, temanku, kenapa wajahnya panjang?" Di seberang ruangan, seorang pemuda tampan berambut pirang berkata sambil tersenyum sambil meletakkan cangkir kopinya. Pemuda berambut pirang itu tahu bahwa lelaki dalam bayangan itu adalah pemimpin totem kegelapan. Dia adalah tuan yang kuat yang mendominasi dunia bawah tanah dan namanya adalah Theseus, sang pantom. Dia memiliki kemampuan mengendalikan bayangan dan dianggap sebagai asasin paling kuat di dunia. Dia dilahirkan untuk menjadi seorang pembunuh. "Zoro, muridku tercinta, Jason sudah mati," kata Theseus dengan suara serak. "Penggembala pohon, Jason sudah mati."
Pemuda berambut pirang itu adalah Zoro sang Raja Guntur dari Sekte Hong. Zoro berhenti sejenak ketika dia mencoba menerima apa yang dia dengar. Jason adalah tuan tingkat A yang berusia di bawah 30 tahun dan oleh karena itu, Zoro pernah mendengar namanya. Kematiannya mengejutkannya. Kematian seorang penguasa tingkat A akan menjadi kerugian besar bagi organisasi manapun. Ditambah lagi, Jason sangat berbakat dan muda. Sayang sekali, Zoro mengeluh. Tuan tingkat A manapun akan menjadi pemimpin sebagian besar organisasi kecil hingga menengah. Orang-orang seperti Lin Hu bisa saja mendominasi seluruh Alaska. Tokoh lain seperti Tang Yuanqin mendominasi seluruh provinsi di negara adidaya. Meskipun Jason tampak sangat rentan di hadapan Chen Fan, dia dianggap sebagai tuan yang perkasa di antara rekan-rekan internasionalnya. Sebelum meninggal, dia mengirimi kami pesan yang mengatakan bahwa dia telah menemukan keberadaan air kehidupan surgawi di Tiongkok, kata Theseus berat. Air kehidupan surgawi. Zoro dan dua tamu lainnya tercengang dengan wahyu tersebut. Air kehidupan surgawi 10 kali lebih berharga daripada berlian bagi yang luar biasa. Air surgawi mampu mengeluarkan potensi penuh orang biasa dan membuka kemampuan supernaturalnya sehingga menjadi luar biasa. Kebanyakan orang luar biasa terbangun dengan an eksternal seperti air kehidupan surgawi. Di mana itu? Aku juga sedang mencarinya. Zoro menyipitkan matanya saat bola-bola kecil kilat muncul di matanya. Raja Petir, kamu berasal dari Sekte Hong, mengapa kamu membutuhkan air kehidupan surgawi? Anggota Dark Totem lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia dikelilingi oleh energi yang kuat yang sepertinya mampu mengangkatnya ke udara kapan saja. Pemandangan pembicara mengingatkan Zoro, Arthur, Raja Angin. Dia adalah salah satu dari 3 master di Dark Totem. Dia mampu memanfaatkan kekuatan aliran udara dan mengendalikan angin. 2 pemimpin Dark Totem lainnya adalah Theseus the Phantom dan The Abyssal Titan. Ketiganya adalah yang luar biasa paling kuat di Dark Totem. Salah satu dari mereka sama kuatnya dengan Zoro sendiri, atau bahkan lebih kuat. Theseus the Phantom adalah yang paling mematikan dari ketiganya dan dia mampu membunuh Grandmaster. Namun, dengan dukungan dari Sekte Hong, Zoro tidak takut pada mereka. Organisasi internasional yang kuat seperti Hong Sek tidak dapat disentuh. Dibandingkan dengan Sekte Hong, totem kegelapan jauh tertinggal dalam hal kekuatan dan pengaruh. Jika bukan karena Theseus, Zoro tidak akan menganggap serius Dark Totem. Jason mengatakan bahwa dia telah menemukan air kehidupan surgawi di Tiongkok. Dia mengirimkan pesan tersebut tepat sebelum dia akan mengambil air tersebut. Namun, setengah jam kemudian, sinyal di pelacaknya menghilang. Theseus berkata dengan berat, pencari lokasinya terbuat dari paduan khusus, dan hampir mustahil untuk menghancurkannya. Hanya seorang Grandmaster atau seorang kultivator yang sempurna yang dapat melakukannya, kata lelaki tua berjubah putih dengan alis berkerut. Semua orang memandang Zoro. Sekte Hong berasal dari Tiongkok dan oleh karena itu, mereka berharap Zoro tahu lebih banyak tentang Tiongkok daripada mereka. Apakah dia mengatakan siapa yang memiliki air kehidupan surgawi sebelum dia menghilang? Zoro langsung pada intinya. Tunggu, biarkan aku melihatnya. Theseus mengeluarkan ponselnya dan mengumumkan beberapa kata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Beixuan Chen. Dia adalah profesor biologi dari Universitas Kota Jin. Dia juga bisa menjadi orang luar biasa. Arthur dan yang lainnya bingung dengan nama asing itu. Ditambah lagi, semua nama Cina terdengar sama bagi mereka. Namun, Zoro tiba-tiba memasang wajah tegang dan tersentak. Ada apa, sobat? Apakah kamu kenal Chen Beixuan? Theseus bertanya dengan alis berkerut. Ya Tuhan Phantom, apakah Anda ingat kematian Black Nake? Zoro membungkuk sedikit lalu bertanya dengan serius. Maksudmu Raja Pembunuh dari Tengkorak Darah? Anggota Dark Totem saling memandang dengan ketakutan. Tentu saja, mereka ingat kejadian yang melibatkan hadiah miliaran dolar dan kematian anggota elit Guild Pembunuh. Kematian Black Nake memberikan pukulan telak bagi seluruh pembunuh di dunia. Kematian seorang pembunuh yang kuat tidak terlalu sering terjadi. Itulah orangnya. Orang yang membunuhnya adalah Chen Beixuan. Seniman bela diri paling kuat di Tiongkok. Zoro berkata dengan berat, Chen Beixuan. Semua orang tercengang dengan wahyu itu. Bahkan mata Theseus tiba-tiba tertutup oleh kekhawatiran. Meskipun dia tinggal di Eropa, dia sudah sering mendengar tentang Chen Fan. Lagi pula, dari semua anggota dunia bawah tanah yang buruk,
tidak banyak dari mereka yang mampu membunuh seorang Grandmaster. Jika air kehidupan surgawi ada di tangannya, aku ragu hanya totem kegelapan yang bisa mendapatkannya dari tangannya. Zoro telah memulihkan ekspresi normalnya yang acuh tak acuh. Ucapnya sambil mengangkat bahu. Theseus dan Abyssal Titan sama-sama memasang wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang ingin menyinggung Super Overlord, bahkan Theseus pun tidak. Meskipun dia juga seorang tuan yang kuat, dia takut Chen Fan akan memilih murid-muridnya yang lain di Dark Totem. Dia yakin Chen Fan bisa membantai seluruh Dark Totem jika dia mau. Saya telah mendengar bahwa Chen Beixuan membuat namanya terkenal dengan membunuh Tuan Super Lei Qianjue di sekte Anda. Setelah itu, kelompok Anda bahkan telah membukukan hadiah miliaran dolar. Apakah Anda sudah menyerah untuk membalas dendam? Theseus berkata sambil menyeringai dingin. Tentu saja tidak, Zoro tersenyum. Tapi itu bukan urusanmu. Meski demikian, jika kita bergabung, kita mungkin bisa mengalahkan Chen Beixuan. Zoro dengan hati-hati menawarkan umpannya. Arthur dan yang lainnya saling berpandangan penuh pengertian dan pada akhirnya mengangguk. Entah itu kematian Jason atau air kehidupan surgawi, mereka tidak bisa membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Mengetahui kekuatan lawan mereka menganggap bahwa bergabung dengan Sekte Hong adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mencapai apapun. Setelah menggunakan seni rahasia dan menghapus ingatan Han Dongyu, Chen Fan mengunjungi semua taipan bisnis. Peringatan Jason tepat sasaran. Perusahaan-perusahaan internasional ini hanyalah lintah yang rakus. Mereka tidak akan mudah menyerah dalam mengejar keuntungan. Orang China ini terlalu percaya diri. Dia pikir beberapa kata saja akan bisa menghalangi kita dari Addison International. Setelah Chen Fan pergi, lelaki tua berhidung bengkok itu mengeluh dengan panas kepada asistennya. Dia terlalu naif untuk berpikir bahwa kami akan mengikuti supremasi hukum. Dia tidak tahu bahwa perusahaan internasional seperti kami berada di atas hukum. Asisten Andrew mengangkat bahu dan berkata, ini adalah aset bernilai triliunan dolar, obat ajaib untuk segala penyakit. Tidak ada perusahaan yang akan melewatkan kesempatan ini. Sebaiknya kita mendapatkannya sebelum orang lain mendapatkannya. Para anggota dewan tidak akan tenang sampai kita mengamankannya. Sepertinya dia bersikeras mempertahankan resepnya. Orang tua berhidung bengkok itu berkata perlahan. Beritahu markas besar sekarang dan hubungi tentara bayaran dan pembunuh. Kita perlu melakukan penggalian untuk mengetahui lokasi kerabatnya dan menculik mereka semua. Saya ingin tahu apakah dia menghargai rahasianya atas kehidupan keluarganya. Tuan Grand, apakah menurut Anda saat ini terlalu berlebihan? Mungkin kita bisa mencoba menawarkan harga yang lebih baik dulu. Andrew berkata dengan alis berkerut. Tidak, itu tidak terlalu banyak, itu tidak cukup. Dia adalah orang kaya dengan pikiran yang keras kepala, membuatnya menjadi orang yang sangat sulit untuk ditembus. Untungnya, saya cukup berpengalaman dalam berurusan dengan orang-orang seperti dia. Pria berhidung bengkok itu berkata sambil menyeringai dingin. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang sekretaris berpenampilan menarik dengan dada besar masuk ke ruangan sambil memegang setumpuk kertas. Tuan Grand, markas besar baru saja mengirim pesan untuk membatalkan tindakan apapun terhadap Chen Beixuan. Kami hanya diperbolehkan bernegosiasi dengan cara damai. Sialan. Apa yang salah dengan para idiot di markas besar itu? Amarah orang tua itu berkobar. Bagaimana kita bisa membuat keras kepala ini berubah pikiran tanpa menggunakan cara lain? Kupikir rubah tua itu selalu bangga menjadi burung nasar yang rakus, kenapa mereka tiba-tiba menjadi begitu jinak? Kami tidak sendirian dalam hal ini. Leighton Living, dari AS dan Genetek dari Inggris mengadopsi taktik serupa. Sekretaris berpenampilan menarik itu berkata dengan tatapan bingung. Bagaimana mungkin? Kita seharusnya seagresif buaya, mengapa kita bertingkah seperti sekelompok domba yang lemah lembut? Lelaki tua itu mengeluh dengan bingung. Itu karena Tuan Chen tampaknya memiliki latar belakang yang sangat rumit. Sekretaris itu berkata dengan alis berkerut. Dia kemudian membaca cetakan kecil di selembar kertas. Identitas tersembunyinya adalah tuan paling kuat di komunitas seni bela diri Tiongkok, Chen Beixuan. Tuan nomor 1 di Tiongkok, Chen Beixuan. Lelaki tua itu berhenti sejenak dan tiba-tiba teringat rumor yang didengarnya, lalu dia terdiam tanpa mengeluh. Sebagai salah satu perusahaan farmasi internasional terbesar, Aid International harus menghadapi segala macam kekuasaan, biasanya melalui perwakilannya, Grand.
Oleh karena itu Grant telah mendengar nama Chen Fan berkali-kali. Baiklah, kalau begitu mari kita bernegosiasi dengan Tuan Chen. Lelaki tua berhidung bengkok itu berkata dengan senyuman paksa yang lebih mirip kerutan. Sekretaris dan asistennya saling memandang dengan bingung. Namun, karena perintahnya dari kantor pusat, mereka harus menurutinya. Sementara itu, seiring berlangsungnya konferensi biologi internasional, pertarungan antara dua klan kota Jin akan segera mencapai klimaks. Malam sebelum badai datang, di dalam komunitas Royal Wood yang nomor 1, Seng Ronghua memegang secangkir anggur di satu tangan dan melihat keluar melalui jendela ke jalan-jalan yang ramai. Di sampingnya berdiri Paman Lin dan putranya Seng Junwen. Zhang Baojun sudah memulai rencana kita, bukan? Seng Ronghua bertanya. Benar, ayah. Seng Junwen maju selangkah dan menjawab. Bagaimana dengan Qin Hua? Seng Ronghua bertanya lagi. Setelah bujukan Zhu Gemin, Qin Hua memutuskan untuk bersikap netral dalam konflik tersebut, jawab Seng Junwen. Seng Ronghua tersenyum dingin dan berhenti di situ. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan keluarga Jiao, Sue, Song dan Tang? Tidak ada yang ingin melihat kebangkitan negara adidaya. Keluarga Chen berkembang terlalu cepat. Seorang manajer di Siat keluarga Seng. Mereka semua setuju bergabung dengan kami untuk membongkar keluarga Chen, kecuali keluarga Tang. Penyebutan keluarga Tang membuat wajah Seng Junwen tegang. Dia teringat saat Chen Fan menamparkan wajahnya. Keluarga Tang masih ragu. Mereka pikir kita tidak akan bisa menangani Chen Fan tanpa mereka. Seng Ronghua mendengus lalu menatap Paman Lin dengan serius. Apakah kamu sudah menghubungi pembunuh surgawi? Jangan khawatir, tuanku. Pemimpin pembunuhan surgawi telah berjanji untuk membantu kami secara pribadi. Paman Lin berkata dengan suara keriput. Baiklah, kali ini, kita akan menghapus keluarga Chen dari kota Jin. Seng Ronghua menggedor jendela dan mengumumkan dengan tegas. Ya, semua orang setuju saat api dendam menari-nari di mata Seng Junwen. Sementara itu, CFO The Chance Group, Zhang Baojun melaporkan ke Departemen Perpajakan Kota tentang penggelapan pajak lebih dari 500 juta yuan oleh The Chance Group selama dekade terakhir. Dia juga mengungkap keterlibatan Chen Zhenxin dalam skema ilegal dengan membeli barang menggunakan dana pemerintah dengan harga diskon dan kemudian menjualnya kembali ke sektor swasta dengan harga yang jauh lebih tinggi. Setelah pemerintah menerima informasi tersebut, unit penegakan hukum ditugaskan untuk menggeledah beberapa kantor akuntansi utama grup Chance. Unit penegakan hukum juga melakukan beberapa penangkapan. Hari kedua, ketika keluarga Chen bangun di pagi hari, mereka menyadari bahwa seluruh aset keluarga mereka telah disita. Melihat grup Chen sedang diselidiki, Chen Zhenxin menelepon Qin Hua untuk meminta bantuan. Namun, Qin Hua mengabaikan penyelidikan tersebut. Segera setelah Chen Zhenxin menutup telepon, dia dibawa oleh unit penegakan hukum ke kantor polisi untuk menyelidiki dugaan kejahatannya. Perusahaan yang berbisnis dengan keluarga Chen segera menghentikan kontraknya dan bahkan bank mulai menelepon keluarga Chen, meminta mereka membayar utangnya. Langit di atas keluarga Chen sepertinya runtuh menimpa mereka dalam satu hari. Sedangkan di East Mountain Villas, seluruh keluarga berkumpul di kediaman Chen Huaiyan. Semua orang tampak murung dan bermasalah. Wang Xiaoyun bergegas kembali ke kota Jin dari Zonghai, dan membawa banyak uang tunai untuk memastikan arus kas grup Chance. Kakak kedua, apa kabar dari keluarga Song? Chen Huaiyan bertanya. Banyak manajer keluarga Song memberitahuku bahwa tuan keluarga mereka telah memerintahkan mereka untuk menghentikan semua kontrak dengan kami. Kata Chen Qianxin sambil mengerutkan kening. Keluarga Hua memberikan jawaban yang sama kepada kami. Lebih dari 40 perusahaan telah membatalkan kontrak mereka dengan kami. Bahkan hukuman atas pelanggaran kontrak tidak akan menghalangi mereka untuk memutuskan hubungan dengan kami. Hehe, hukuman atas pelanggaran kontrak. Grup Chance pasti sudah bangkrut ketika kami akhirnya mendapatkan uang itu kembali melalui sistem pengadilan. Wang Xiaoyun mendengus. Dia mendongak dan berkata, Ayah, menurutku sebaiknya kita membayar denda karena penggelapan pajak dan menjalani hukuman kita. Saya telah membawa kembali cukup uang untuk menyelamatkan grup Chance. Selama kita masih memiliki bisnis inti, kita selalu bisa mencari kontrak baru. Mendengar kata-kata Wang Xiaoyun, Chen Qianxin tampak seperti hendak menangis. Meskipun dia harus menyerahkan kursi CEO perusahaan, dia telah mengumpulkan banyak pengikut kerajaan selama beberapa dekade. Namun,
Sebagian besar pelaku tindak pidana tersebut adalah bawahan lamanya dan penyelidikan lebih lanjut pasti akan menarik perhatiannya. Ayah, apakah ada cara lain? Apa yang Paman Qin katakan? Paman kedua bertanya. Chen Huaiyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Hua tidak menjawab panggilanku. Keheningan menyelimuti ruangan begitu mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Qin Hua adalah salah satu dermawan keluarga Chen yang paling kuat. Fakta bahwa Qin Hua mengabaikan panggilan telepon Chen Huaiyan pada saat kritis seperti itu berarti Qin Hua mungkin sudah menyerah pada keluarga Chen. Lebih buruk lagi, dia mungkin bekerja dengan keluarga Seng. Sialan kau, Seng Ronghua. Aku tidak pernah mengira dia akan melakukan ini pada kita. Salah satu paman Chen Fan mengutuk. Serangan Seng Ronghua sangat menentukan dan efektif. Zhang Baojun telah bekerja untuk grup Chen selama bertahun-tahun dan mengetahui seluk-beluk situasi keuangan keluarga Chen. Pengkhianatannya akan menyeret seluruh keluarga Chen ke bawah, mencabut mereka dari kota. Saat itu, bahkan Wang Xiaoyun tidak yakin bagaimana menghadapi krisis saat ini. Meskipun dia adalah seorang pengusaha wanita veteran, masalah yang dihadapinya berada di luar bidang bisnis, melainkan persaingan pengaruh dan keandalan dermawan. Keluarga Chen baru saja berkuasa dan sejauh ini mereka hanya memiliki satu dermawan, Qin Hua. Saat Qin Hua mulai goyah, keluarga Chen tiba-tiba kehilangan pijakan. Mungkin, kita harus menelepon Xiao Fan. Proyeknya di East Mountain Meadow lah yang menyebabkan hal ini. Sekarang paman buyutnya akan dipenjara karena dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan api menyala. Bibi Agung berkata dengan suara patah. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Benar, kita masih memiliki Chen Fan. Penyebutan Chen Fan sedikit mengangkat semangat semua orang. Saat ini, semua orang telah mengetahui bahwa Chen Fan adalah Master Chen dari Jiang Bei yang mengendalikan banyak faksi kuat. Kekuatannya setidaknya setara dengan grup Wan Rong. Selain itu, ia didukung oleh keluarga Wei di tepi utara dan Liu Chen. Jika Liu Chen bersedia berbicara mewakili keluarga Chen, krisis akan segera dapat diatasi. Chen Ning duduk diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, secercah harapan muncul dalam dirinya. Dia tidak pernah menyukai Chen Fan. Namun, saat ini, dia mengakui bahwa Chen Fan adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarga. Sialan. Jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku berjanji tidak akan pernah menentangmu. Lagi, Chen Ning berpikir sendiri. Bibir Chen An membentuk senyuman tak berdaya. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak cukup kuat untuk membantu keluarganya. Alih-alih dia, pada akhirnya Chen Fan lah yang harus mereka andalkan. Bibi hebat, paman kedua, bibi kedua semuanya memandang ke arah Wang Xiaoyun dengan memohon. Chen Fan adalah harapan terakhir mereka. Aku sudah menelepon Xiao Fan berkali-kali, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Kamu tahu bagaimana keadaannya, terkadang dia menghilang begitu saja. Wang Xiaoyun tersenyum dan berkata, Chen Fan telah menghilang. Pengumuman itu membuat hati semua orang kembali tenggelam. Baiklah. Chen Huaiyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mari kita lakukan apa yang disarankan Xiaoyun. Saya yakin dengan moral Zheng Xin. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Semua orang tampak murung saat mereka berjalan keluar rumah dengan tenang. Banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama di kepala mereka. Apakah masa-masa sulit keluarga Chen yang berkembang akan segera berakhir? Sementara itu, Chen Fan sedang sibuk menyiapkan lab. Dia berhasil membujuk beberapa perusahaan internasional untuk mengambil bagian dalam proyek tersebut. Chen Fan berjanji bahwa dia akan memberikan hak penjualan eksklusif kepada perusahaan-perusahaan ini jika mereka dapat membantunya menyelesaikan pengembangan katalis Essence Serum. Namun, Chen Fan tetap berpegang pada resep dan daftar bahannya. Chen Fan tidak memberi tahu perusahaan lain bahwa dia akan mengencerkan katalis Essence Serum dengan air dengan perbandingan 1:10 sebelum dia menjualnya. Dunia fana belum siap untuk kemajuan dahsyat seperti katalis Essence Serum. Katalis Essence Serum mampu membuka potensi supernatural orang normal dan mengubahnya menjadi luar biasa. Namun, setelah diencerkan dengan air, efeknya hampir tidak terlihat. Jika produksi katalis Essence Serum tidak memerlukan teknologi canggih, Chen Fan tidak akan pernah membeberkan rahasia seperti itu kepada ilmuwan yang disewanya. Dia juga tidak perlu membeli peralatan mahal. Untungnya, dia berada dalam situasi keuangan yang kuat dan mendapat dukungan penuh dari Universitas Kota Jin serta banyak pakar biologi lainnya.
Sejak insiden yang menyebabkan kematian Jason, Sui Jiao semakin menjadi Vengel Chen Fan dan semakin termotivasi untuk bekerja keras. Setelah beberapa waktu, dia menjadi manajer laboratorium yang kompeten. Ketika Chen Fan merasa segalanya berjalan tepat dan dia dapat menyerahkan sisanya kepada Sui Jiao, beberapa hari telah berlalu sejak konferensi tersebut. Dia tiba di asramanya dan disambut oleh teman sekamarnya dan pacar mereka. Namun, mereka semua memandangnya dengan emosi rumit bercampur rasa kasihan, penyesalan, dan kesedihan. Zhou Qinya bahkan tampak kecewa. Apa yang sedang terjadi? Chen Fan bertanya dengan bingung. Bos, apakah kamu belum mendengar beritanya? Kata Zhang Mu. Berita apa? Chen Fan terkejut. Qiu Yilun menyerahkan kepadanya sebuah surat kabar, dan judulnya berbunyi, kelompok Chen sedang diinvestigasi. Chen Zhenxin dituduh melakukan kejahatan penggelapan. Sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Chen. Pan Li berkata pelan. Chen Fan tetap diam saat cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga Seng sudah bertindak. Chen Fan tidak menyangka Seng Ronghua dan putranya akan bertindak begitu tegas. Dia baru pergi selama beberapa hari untuk membereskan beberapa hal yang berkaitan dengan laboratorium, dan mereka sudah menyerang, mendorong keluarga Chen ke tahap terakhir. Zhang Baojun mengendalikan begitu banyak bukti yang merugikan grup Chen. Terbukti bahwa paman kedua terlalu ceroboh dalam jangka waktu yang terlalu lama. Perbuatan kotornya hampir melubangi keluarga sehingga keluarga itu akan berantakan tanpa dukungan eksternal apapun. Tidak mengherankan jika keluarga saya runtuh segera setelah kakek saya meninggal di kehidupan saya yang lalu. Chen Fan menggelengkan kepalanya sambil merenung. Dia tahu orang seperti apa Chen Qianxin berdasarkan tindakannya di kehidupan masa lalu Chen Fan. Jika bukan karena bantuan grup Jin Xiu, grup Chen pasti sudah tenggelam ke dasar. Kali ini, keluarga Seng memilih untuk menyerang landasan lain dari yayasan keluarga Chen, Chen Zhenxin. Selama Chen Zhenxin dapat membersihkan namanya, kerusakan pada grup Chen hanya bersifat sementara. Ketika saya mendengar percakapan Zhang Baojun, saya berpikir bahwa Qin Hua sedang memainkan permainan kekuasaan untuk menghentikan pertumbuhan keluarga Chen. Namun, sekarang tampaknya yang mereka inginkan adalah menyingkirkan keluarga Chen sepenuhnya. Terlepas dari situasinya, Chen Fan tidak khawatir sama sekali. Bos jangan khawatir, mari kita pikirkan baik-baik, mungkin masih ada harapan. Qiu Yilun berhasil tersenyum dan mencoba memberikan hiburan. Semua orang tahu bahwa Chen Fan adalah pewaris keluarga Chen. Saat kepala keluarga Chen sedang diselidiki, Chen Fan juga berubah dari pewaris kaya menjadi jiwa miskin yang telah kehilangan segalanya. Pukulan seperti itu akan sangat merugikan sebagian besar orang awam. Qi Wangsun dan yang lainnya tetap diam. Chen Fan tiba-tiba menyadari sesuatu dan kemudian dia mengamati kerumunan di ruangan itu, memperhatikan ekspresi mereka. Zhang Mu tampak cemas, Qiu Yilun tampak menyesal, dan Qi Wangsun tampak tenang dan menghibur. Di sisi lain, Qian Lulu tersenyum lebar dan Pan Li terlihat sedikit gembira. Ia merasa beruntung karena Chen Fan telah menolaknya berkali-kali sehingga ia tidak terseret oleh Chen Fan dan jatuh bersamanya. Sementara itu, Zhou Qinya mengasihani Chen Fan karena kejatuhannya dari kasih karunia. Hehe, Chen Fan tersenyum ringan. Dia telah melihat sifat asli makhluk fana ini sejak lama. Zhang Mu naif dan jujur, Qiu Yilun setia kepada teman-temannya, sementara Qi Wangsun, meskipun pendiam dan acuh tak acuh, dia tidak akan ragu untuk menawarkan bantuan ketika bantuan dibutuhkan. Chen Fan yakin jika dia meminta bantuan Qi Wangsun, dia akan segera menghubungi keluarganya yang perkasa. Adapun Qian Lulu dan Pan Li, mereka adalah tipikal penggali emas. Namun, Liu Xiaojin tidak materialistis seperti kedua temannya. Chen Fan tidak ingin membuang waktu untuk mereka jadi dia bangun dan mengumumkan, saya perlu mengunjungi rumah saya. Keheningan kembali ke ruangan setelah Chen Fan keluar. Pada akhirnya, Zhou Qinya akhirnya memecahkan mantranya dan berkata, pacarku mencariku, aku harus pergi sekarang. Ah benar, aku ada kencan dengan sahabatku. Aku juga keluar, kata Pan Li. Xiao Lun, serikat mahasiswa ingin aku membantu hari ini. Sampai jumpa malam ini. Qian Lulu meninggalkan ruangan meskipun ada protes dari Qiu Yilun. Mereka yakin bahwa keluarga Chen sudah hancur dan karena itu tidak berharga bagi mereka. Mereka tidak perlu berpura-pura masih peduli. Saat itu, hanya 3 anak laki-laki dan Liu Xiaojin yang tersisa di kamar, masih mengkhawatirkan Chen Fan. Bajingan-bajingan ini,
Saat mereka mendengar masalah, mereka lari lebih cepat daripada kelinci. Bukankah Pan Li mengaku bahwa dia mencintai bos 2 hari yang lalu? Zhang Mu mengeluh. Xiao Lun, awasi pacarmu. Qi Wangsun berkata sambil tersenyum tipis. Qiu Yilun tidak menjawab, tapi dia juga marah dengan tindakan Qian Lulu dan pacarnya. Sementara itu, keruntuhan keluarga Chen mengejutkan seluruh kota Jin. Keluarga Chen dalam masalah besar. Banyak orang mengeluh sambil menggelengkan kepala. Sementara banyak orang menyesali jatuhnya keluarga Chen, lebih banyak lagi yang terkejut dengan penampilan keperkasaan Seng Ronghua. Apa yang memberinya begitu banyak kekuatan untuk menggulingkan bintang yang sedang naik daun dan menghalangi campur tangan Qin Hua? Sementara itu, di dalam East Mountain Villas, keluarga Chen kembali mengadakan pertemuan. Sejak Xiao Yun kembali, kami telah menyerahkan uang hutang kami ke Departemen Perpajakan dan melunasi hutang kami. Mereka yang melakukan kejahatan ditangkap dan kami perlahan-lahan mendapatkan kontrak. Selambat-lambatnya besok, rekening perusahaan harus dibuka lagi. Jika semuanya berjalan baik, mereka harus segera melepaskan Zheng Xin. Begitu keluarga lain melihat bahwa kami sudah kembali berdiri, mereka akan pergi. Chen Huaiyan mengumumkan kepada semua orang dengan sangat tegas. Berita itu meringankan suasana secara signifikan. Meskipun Seng Ronghua mengejutkan mereka, serangan itu tidak mampu mencabut keluarga Chen. Selama lelaki tua itu masih hidup, koneksi dan akalnya akan mampu menjaga keberlangsungan keluarga. Saya telah menerima telepon dari Xiao Fan. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Chen Huaiyan mengumumkan, Xiao Fan sudah kembali. Semua orang gembira mendengar berita itu dan wajah mereka berseri-seri. Hehe, keluarga Seng telah meremehkan kita, mereka sudah bergerak, sekarang giliran kita. Paman ketiga menyela. Dia adalah manajer grup Chance dan akhir-akhir ini dia telah melalui banyak hal saat bertarung di garis depan. Tiba-tiba, seorang pemuda bergegas masuk dan berteriak, bibi ketiga mengalami kecelakaan mobil. Wang Xiaoyun mengalami kecelakaan mobil. Bahkan ketika semua orang mencoba memahami apa yang terjadi, wajah Chen Huaiyan tiba-tiba memucat. Sementara itu, Chen Fan sedang berjalan di jalan setapak menuju sekolah bisnis. Senja baru saja menyingsing dan sebagian besar siswa masih berada di dalam kelas, sehingga jalanan sepi. Dia baru saja menelepon kakeknya untuk mengetahui situasi di rumah. Setelah mengetahui bahwa segalanya telah membaik, Chen Fan menghela nafas lega. Tampaknya saya meremehkan tekad Shen Junwen. Namun kesulitan saat ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini memberi saya waktu untuk mempersiapkan serangan mematikan. Saya ingin mereka merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Tiba-tiba ponsel Chen Fan berdering. Dia menjawab telepon dan mendengar suara cemas Suster An. Xiao Fan, ibu dan aku mengalami kecelakaan mobil.